Selamat malam, jumpa dengan kasih Tuhan semuanya. Oke, puji syukur. Kita masih bertemu di ruangan chapel di sini pada malam hari ini karena auditorium gereja masih dalam perbaikan. Tapi kita mengucap syukur kita bisa berkumpul, kita bisa berjemaat, kita bisa menyanyi memuji Tuhan. Sungguh hal yang indah sekali. Dan di pertengahan minggu, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, saya ingin kembali mengajak kita merenung dan saya ingin mengajak kita berlanjut di dalam pembelajaran akan Ayub. Dan kita membuka Ayub pasal yang ke-33. Ayub pasal 33 di sini ya. Beberapa waktu lalu saya sudah membawakan Ayub pasal 33 tapi kita belum selesai. Kita baru setengah. Karena itu kita akan menyelesaikannya pada hari ini, tapi kita akan baca pasal ini satu kali lagi secara keseluruhan. Ayub pasal 33. Dan sebagaimana biasa saya akan bacakan semuanya. Dan jemaat sekalian silakan perhatikan dengan seksama firman Tuhan di sini. Ayub pasal 33 ayat 1. Akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah kata-kataku dan pasanglah telingamu kepada semua perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidah di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terus terang apa yang ku ketahui. Roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jika engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih tanpa melakukan pelanggaran, aku suci tanpa kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan melawan aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu melebihi manusia. Mengapa engkau menuntut dia, bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, sewaktu orang tidur nyenyak berbaring di atas tempat tidur, pada waktu itulah ia membuka telinga manusia dan menggentarkan mereka dengan teguran-teguran untuk memalingkan manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari liang kubur dan hidupnya dari maut oleh lembing. Ia ditegur dengan penderitaan di tempat tidurnya dan benturan tulang-tulangnya terus-menerus. Perutnya muak dengan makanan, nafsunya hilang untuk makanan yang lezat. Dagingnya susut sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Nyawanya pun mendekati liang kubur dan hidupnya menghampiri mereka yang membawa maut. Jika di sampingnya ada malaikat, 1 di antara 1000, sebagai perantara untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya akan lebih segar daripada orang muda, kembali seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia memandang wajahnya dengan sorak-sorai dan Allah memulihkan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan membengkokkan yang lurus, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2 bahkan 3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jika ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah karena aku ingin membenarkan kau. Jika tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, dengan hati yang rindu akan hikmat, rindu akan pengertian yang benar, kami mendekat dan kami membawa firman-Mu yang telah kami baca ini. Kami ingin taruh itu ke dalam hati kami ingin belajar darinya. Kami mohon Roh Kudus yang mengajar kami, menerangi hati dan pikiran kami sebagai Sang Penulis Agung, untuk menyatakan maksud-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan, pimpin renungan kami pada malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, sebagai sambungan, saya akan memberikan suatu rangkuman yang cepat saja mengenai apa yang sudah terjadi selama ini. Tentu kitab Ayub, saya harap tidak asing lagi bagi kita. Ayub adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Tuhan memberikan harta yang banyak kepadanya dan macam-macam lagi yang lain. Dan dia seorang yang sangat saleh. Ya. Tetapi kemudian kita tahu di balik layar, nah Ayub tidak tahu ini sebelumnya. Tapi di balik layar ada perbincangan antara Tuhan dengan iblis. Ya. Dan iblis menuduh bahwa Ayub hanya mengikuti Tuhan karena dia mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan iblis untuk menyerang Ayub yang dilakukan dalam dua gelombang. Pertama terhadap hartanya dan orang-orang sekitarnya, dan yang kedua terhadap diri Ayub sendiri. Tetapi kalau kita pikir bahwa pencobaan terhadap Ayub stop sampai di sana, maka kita salah. Ya, karena ternyata Ayub diserang secara lebih hebat lagi oleh 3 orang temannya. Ya, 3 orang temannya yang datang ya, dengan maksud baik. Tetapi 3 orang temannya, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zophar, sebenarnya dipakai oleh iblis lebih hebat lagi dibandingkan serangan-serangan fisik tadi. Begitu. Karena Alkitab memberitahu kita bahwa selama serangan-serangan fisik itu, ketika dia kehilangan harta, ketika Ayub kehilangan bahkan keluarganya, anak-anaknya, bahkan ketika Ayub menderita sakit yang parah, dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dan dia tidak mengutuki Tuhan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tetapi ketika datang ketiga orang temannya ini, dan mereka mulai membuat tuduhan yang tidak benar terhadap Ayub, ya, membuat tuduhan yang tidak benar, Ayub, engkau pasti mengalami segala kesusahan ini karena engkau telah melakukan suatu dosa besar. Pasti ada suatu dosa tersembunyi yang engkau lakukan. Dan Ayub menolak itu, dan Ayub ingin membela dirinya. Ya, namun, di dalam usaha dia untuk membela dirinya inilah Ayub berbuat kesalahan sebenarnya, di mana dia terlalu semangat untuk membela dirinya, sehingga seolah-olah memojokkan Tuhan, ya. Seolah-olah bahwa Tuhan telah tidak menjawab dia, Tuhan juga tidak memberikan keadilan kepada dia intinya. Dan akhirnya itu sudah berlalu ya, itu sudah panjang lebar kita bahas 20-an pasal, ya, cukup lama kita bahas. Sekarang muncul tokoh yang keempat di sini, yaitu Elihu. Ya. Muncul tokoh keempat, yaitu Elihu, dan pasal 33 adalah bagian dari pidatonya Elihu di sini. Ya, dan di tiap pasal saya sudah rangkumkan yang lalu, Elihu menyerang salah satu komplainnya Ayub, begitu. Salah satu komplainnya Ayub. Dan yang diserang di dalam pasal 33 adalah salah satu komplain Ayub bahwa Allah tidak menjawab dia. Allah tidak mendengarkan dia. Dia sudah berseru kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menampakkan diri intinya, dan kasih tahu dia salah dia apa, begitu. Itu yang Ayub tantang sebenarnya kepada Tuhan. Ya, dan dia tantang kepada 3 temannya ini, si Elifaz, Bildad, dan Zophar. Aku mau supaya Tuhan langsung kasih tahu saya saja, saya salah di mana? Seperti yang kalian tuduh, aku ini ada dosa besar, aku ini ada suatu hal rahasia apa? Aku ingin Tuhan sampaikan ya kepada aku gitu. Dan tentu Tuhan tidak menyampaikannya seperti itu, ya. Dan Ayub merasa bahwa Tuhan tidak menjawab dia. Nah, di paruh pertama yang sudah kita bahas, ya, saya berkata bahwa pasal ini akan kita bagi menjadi 3 bagian, ya, 4 bagian. Kita sudah bahas 2 bagian sebenarnya. Dari ayat 1 sampai ayat 7 di situ adalah Elihu menantang Ayub. Dia menantang Ayub, intinya dia berkata bahwa Ayub, oke, sekarang saya akan bantah kamu, dan jangan takut, aku ini bukan Tuhan, jadi kamu nggak perlu takut terhadap debat dari saya ini. Jadi itu sudah kita lihat. Ya, kemudian poin kedua adalah dari ayat 8 sampai ayat yang ke 12.
bahwa Elihu menyimpulkan Ayub. Jadi tadi Elihu menantang Ayub, kemudian Elihu menyimpulkan, oke, Ayub, ini loh argumen kamu, ini yang sudah kamu katakan. Kamu berkata bahwa Tuhan menganggap aku musuhnya walaupun aku tidak bersalah. Kamu mengatakan Tuhan memasukkan kakiku dalam pasung. Intinya sepertinya Tuhan berbuat sesuatu yang jahat kepada Ayub di sini, dan Tuhan tidak menjawab dia. Gitu. Jadi beberapa ayat di sini adalah kutipan langsung. Elihu mengutip apa yang dikatakan oleh Ayub di pasal-pasal sebelumnya. Itu sudah kita lihat di sini. Jadi hari ini kita ingin masuk kepada poin yang ketiga dan keempatnya. Yang ketiga adalah bagian utama dari pasal ini sebenarnya. Dari ayat 13. Ini ayat 13 sampai ayat yang ke-30. Jadi bagian utama dari pasal ini yaitu bahwa Elihu menjelaskan Allah. Jadi Elihu menantang Ayub, Elihu menyimpulkan Ayub, ya, kemudian Elihu menjelaskan kepada Ayub tentang Allah. Ya, Elihu menjelaskan kepada Ayub tentang Allah. Dan intinya, sekali lagi, Elihu membantah kata-kata Ayub bahwa Tuhan tidak menjawab dia. Ya, Tuhan tidak menjawab dia. Kenapa Tuhan diam saja? Tuhan sepertinya, dan ini sering dialami oleh orang yang sedang dalam kesusahan, ya, orang yang sedang mengalami duka cita, orang yang sedang sakit, orang yang sedang kesulitan ekonomi. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, ya, kadang-kadang kita berseru, ya. Lalu sepertinya seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Dan ada suatu tendensi bagi manusia untuk berpikir, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak menjawab saya? Gitu kan? Tuhan, kenapa saya menderita seperti ini? Tuhan, apa salah saya? Atau macam-macam lagi yang kita sepertinya bisa tanyakan kepada Tuhan. Dan kita ingin Tuhan memberikan jawaban. Gitu. Tapi banyak orang berpikir, loh, kenapa Tuhan tidak jawab-jawab? Nah, Ayub memiliki pemikiran yang sama di sini. Dan Elihu menjawab dia. Pertama di ayat yang ke-13 dia bilang, mengapa engkau menuntut dia bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Jadi nomor satu, Elihu berkata bahwa Tuhan bukanlah suruhan kita. Tuhan juga bukanlah bawahan kita yang kita bebas untuk menuntut Tuhan, engkau harus menjawab aku dengan cara yang aku inginkan, pada waktu yang aku inginkan. Ya, tentu kalau seorang bos, dia bisa berkata begitu sama bawahannya, kamu kesini, gitu kan? Kenapa begini, kenapa begitu? Ya, ini kan, dan bos akan menuntut, kamu harus jawab saya sekarang, gitu. Ya, tetapi Tuhan bukan bawahan kita. Tuhan juga bukan jin yang kita gosok-gosok, ini kayak di Aladin, gitu kan? Ya, kalau kita ketemu suatu lampu ajaib, kita gosok-gosok keluar jinnya, kita bisa tanya sama jinnya sesuatu, gitu. Tuhan bukan seperti itu. Dan Tuhan adalah penguasa. Dan Tuhan punya cara dia sendiri. Jadi kita tidak berhak, manusia tidak punya hak untuk menuntut Tuhan. Tuhan, engkau harus menjawab saya, dan harus menjawabnya pun di waktu yang saya inginkan, dengan cara yang saya inginkan, dan saya ingin punya jawaban yang pokoknya saya pengen punya jawaban itu sekarang saat ini juga. Kita tidak bisa menuntut Tuhan seperti itu. Namun, saudara kasih Tuhan, walaupun kita tidak bisa menuntut Tuhan seperti itu, dari ayat yang ke-14 dan selanjutnya, Elihu kemudian menjelaskan bahwa bukan berarti Tuhan tidak ada berkomunikasi dengan manusia. Bukan berarti Tuhan lalu tidak menyampaikan, ya, kebenaran-kebenaran dan maksudnya dan kehendaknya. Karena Tuhan ada. Walaupun bukan sesuai dengan maunya kita mungkin, atau tuntutan kita, atau seenak-enaknya kita, intinya kita perintah-perintah Tuhan tidak seperti itu, namun Tuhan tidak diam juga. Tuhan ada kok berbicara. Gitu. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Permasalahannya bukan pada Tuhannya seringkali. Permasalahannya adalah pada manusianya. Ketika Tuhan sudah menyampaikan sesuatu, manusia yang kurang peka, yang kurang menangkap sebenarnya. Sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan ingin komunikasikan. Nah,
Selanjutnya di sini, Elihu menjabarkan berbagai cara Tuhan menyampaikan sesuatu kepada manusia di sini. Apa saja itu, saudara kasih Tuhan? Coba kita lihat ayat yang ke-15 ya, dan ayat yang ke-15 sampai 17. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, sewaktu orang tidur nyenyak berbaring di atas tempat tidur. Pada waktu itulah ia membuka telinga manusia dan menggentarkan mereka dengan teguran-teguran untuk memalingkan manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Baik. Dalam beberapa ayat ini, saya dapatkan dua cara di mana Tuhan berbicara kepada manusia. Yaitu yang pertama adalah melalui wahyu umum, dan yang kedua adalah melalui wahyu khusus. Oke, sekali lagi, wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, yang lebih spesifik di sini, lebih jelas sebenarnya adalah wahyu khususnya. Wahyu khususnya katanya melalui mimpi. Nah, mimpi adalah salah satu jenis wahyu khusus yang Tuhan pernah pakai. Kan? Dan ingat bahwa ketika kitab Ayub ditulis, kita sudah pernah bahas, Ayub ditulis kira-kira Ayub itu sezaman dengan Abraham dan lain sebagainya. Dan waktu itu Tuhan memang masih datang dalam mimpi. Tuhan berbicara melalui mimpi. Tokoh-tokoh yang dapat mimpi dari Tuhan, contohnya adalah Raja Abimelek pernah dapat mimpi dari Tuhan. Kita tahu Yakub pernah mimpi ketika dia lari ke Betel, lari ke Padan Aram, lalu dia tidur di tempat yang namanya Betel, belakangan dia dapat mimpi dari Tuhan. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Firaun dapat mimpi dari Tuhan. Dan macam-macam lain sebagainya. Jadi pada waktu itu, mimpi adalah salah satu wahyu khusus yang Tuhan pakai. Ya, Tuhan ingin sampaikan sesuatu kepada manusia di situ. Dan tentu mimpi itu ya waktu orang tidur tentunya ya. Kalau bukan lagi tidur, itu orang sering bilang mimpi di siang bolong. Gitu. Itu beda lagi. Ya. Nah, tentu kalau mimpi ya, yang benar itu ya waktu orang tidur katanya kan. Sewaktu orang tidur nyenyak, berbaring di atas tempat tidur di sini. Tetapi nanti kita akan sampai ke wahyu khusus, tapi saya ingin lihat dulu wahyu umum sekarang. Kita lihat dulu wahyu umum, karena walaupun tidak begitu kentara, sebenarnya ayat ini juga menyinggung masalah wahyu umum. Karena begini, sewaktu orang tidur nyenyak, berbaring di atas tempat tidur, ya pada waktu itulah ia membuka telinga manusia, menggentarkan mereka dengan teguran-teguran untuk memalingkan manusia dari perbuatannya. Nah, Anda bisa membayangkan seseorang sedang tidur di malam hari, lalu tiba-tiba katanya dia gentar atau takut di sini kan. Nah, ini bisa dua hal. Satu adalah tadi wahyu khusus itu. Bahwa Tuhan datang dalam mimpi untuk menegur seseorang. Itu bisa satu kemungkinan. Contohnya adalah Abimelek. Kalau kita baca di Kejadian, Abimelek pernah mengambil Sarah, istrinya Abram waktu itu. Dia hampir jadikan istrinya. Lalu Tuhan datang malam-malam dalam mimpi dan tegur Abimelek. Saya Abimelek besoknya bangun nggak jadi gitu kan. Nggak jadi mengambil Sarah. Jadi itu bisa satu cara. Tetapi yang lebih umum adalah Tuhan menggunakan wahyu umum berupa hati nurani manusia sebenarnya. Ya. Jadi apalagi yang bisa menyebabkan manusia malam-malam takut, susah tidur atau lain sebagainya. Ya, seringkali adalah hati nurani dia sendiri sebenarnya. Ya. Jadi ketika seseorang dia tahu dia salah misalnya. Dia tahu dia ada pada suatu kejahatan, ya. Dia tahu bahwa dia berbuat tidak benar dan lain sebagainya. Nah, Tuhan bisa memakai wahyu umum. Ya, wahyu umum itu adalah wahyu yang semua orang miliki. Contohnya wahyu umum itu adalah ciptaan. Dunia ciptaan adalah wahyu umum bahwa ada Allah. Ya, kita bisa, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Semua orang bisa melihat langit, matahari, bulan, bintang, pohon. Makanya disebut wahyu umum. Yang semua orang punya. Dan itu bersaksi tentang Allah. Allah bisa pakai itu. Wahyu umum sering disebut antara lain dunia, ya kemudian juga hati nurani. Karena semua manusia punya hati nurani. Semua manusia punya hati nurani. Memang ada orang yang hati nuraninya dia bekap sama dia. Tapi semua orang sebenarnya punya hati nurani. Yang kemudian akan memberitahu dia kalau misalnya dia salah. Yang akan memberitahu dia bahwa jalan kamu ini nggak benar. Yang memberitahu dia ketika dia dengar kebenaran, lalu dia sengaja tolak kebenaran. Ya, dan mungkin karena satu lain hal, mungkin karena kurang menguntungkan bagi dia, mungkin karena ada hal yang mengikat dia dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia tahu ini kebenaran, ini kebenaran dan dia tolak. Dan maka sebenarnya hati nurani dia
akan berbicara di situ. Dan itu bisa terjadi, ya, biasanya hati nurani kadang-kadang berbicara itu ketika suara-suara yang lain agak redup gitu. Makanya malam-malam biasanya. Ya, kalau pagi-pagi, siang-siang kan rame tuh banyak suara-suara lain. Jadi manusia tidak berfokus kepada hati nurani dia. Ya. Tetapi suara hati nurani seringkali kencang ya, pada saat keheningan, gitu kan? Dan hati nurani manusia menuduh dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah satu hal yang Tuhan pakai. Ya, Tuhan bisa memakai wahyu umum, ya, hati nurani manusia dan sebagainya untuk berbicara kepada dia bahwa, ya, engkau butuh juru selamat misalnya. Engkau sebenarnya manusia berdosa. Ini dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu kita miliki semuanya. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke wahyu khusus tadi. Tadi kita bilang ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Nah, wahyu khusus sudah kita singgung. Ya, waktu itu Tuhan pakai mimpi. Ya. Tuhan pakai kadang-kadang ada malaikat yang datang kepada orang. Gitu. Dan mungkin hari ini kita berkata begini. Wah, seru juga ya. Pernah nggak Anda baca Alkitab? Lalu Anda ketemu misalnya kayak Yusuf mimpi, Abimelek mimpi, lain sebagainya. Terus Anda berpikir, coba saya dapat mimpi seperti itu. Pernah nggak Anda berpikir demikian? Anda kayak rindu untuk ada di zaman itu gitu. Ya. Coba saya hidup di zaman di mana Tuhan masih kasih mimpi-mimpi. Saya juga pengen mimpi seperti itu. Ya. Mimpi apa kayak gitu, ketemu apa begitu yang dari Tuhan gitu kan. Pernah nggak Anda berpikir demikian? Nah, kadang-kadang manusia sering berpikir begitu, tapi itu pemikiran yang salah. Kenapa itu pemikiran yang salah? Karena sebenarnya yang kita miliki hari ini sudah jauh lebih baik. Jadi, cara Tuhan itu sudah makin maju sebenarnya. Makin maju, artinya begini. Ketika Tuhan berbicara kepada manusia dalam mimpi, Anda pikir, Abimelek seumur hidup dia, yang entah berapa puluh tahun, berapa kali dia dapat mimpi dari Tuhan? Di satu kali itu aja. Dia hanya mendapat wahyu khusus dari Tuhan, satu kali itu saja dalam seumur hidupnya, bayangkan. Dan Anda tidak bisa tuntut Tuhan, Tuhan kasih saya mimpi malam ini. Nggak bisa, seperti yang dikatakan tadi kan. Jadi kadang-kadang kita bernostalgia terhadap apa yang ditulis dalam Alkitab. Andai kata saya seperti itu ya, seperti Abimelek, seperti Yusuf yang dapat mimpi dari Tuhan. Tapi kita perhatikan, Yusuf saja yang tercatat dalam Alkitab, dia hanya dapat mimpi seumur hidup dia dari Tuhan hanya berapa kali begitu. Nah, hanya beberapa kali saja bisa dihitung jari. Nah, Tuhan justru berkata, coba kita buka di dalam Ibrani. Kita Ibrani di sini. Ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Berbagai cara ya. Tadi itu mimpi, malaikat, dan sebagainya. Dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris dari segala sesuatu. Puncak pewahyuan Allah itu tiba dengan munculnya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sebagai putra Allah, dia sudah menyingkapkan Allah apa adanya. Kemudian dia mengajarkan tentang Allah melalui kata-katanya. Nah, kata-katanya itu lalu kita dapat di mana? Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Karena menjelang kedatangan Yesus, Perjanjian Lama dikanonkan. Ya, dalam 400 tahun sebelum Yesus datang, Perjanjian Lama dikanonkan. Kemudian datangnya Yesus, Perjanjian Baru dikanonkan. Maka hari ini kita memiliki sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga daripada mimpi dan penglihatan-penglihatan dan sebagainya. Yaitu kita memiliki firman Tuhan. Kenapa ini lebih berharga dari mimpi? Sekali lagi saya katakan tadi. Nomor satu, mimpi Anda harus tidur dulu. Anda berkata, gimana ya? Saya mau mendengar suara Tuhan, tidur dulu begitu. Ya. Itu pun nggak dapat, itu pun kita nggak bisa paksa Tuhan kasih kita mimpi. Gitu. Tetapi hari ini, kalau Anda ingin mendengar apa sih yang Tuhan katakan, Anda tidak perlu tunggu Anda tidur dulu. Gitu. Anda bisa langsung mempelajari firman Tuhan.
Anda bisa langsung melihat, ada topik apa yang Anda ingin tahu? Belajar firman Tuhan. Anda lagi bergumul, aduh bagaimana ya? Misalnya bergumul pasangan hidup. Nah, kita bukan nunggu mimpi dari Tuhan. Tuhan kasih aku mimpi dong. Nanti susah dibedakan mimpinya itu keinginan Anda atau dari Tuhan itu. Gitu kan? Tuhan, kalau saya memimpikan dia malam ini, gitu kan? Maka itulah pertanda. Ya enggak, saudara. Enggak seperti itu, gitu kan? Tapi Anda berkata, oh, ada prinsip apa dalam firman Tuhan mengenai pasangan hidup, contohnya? Anda bisa pelajari itu. Anda bisa menggalinya sedalam-dalamnya. Ya, jadi apa yang kita miliki hari ini adalah wahyu khusus juga. Ya. Ingat, di zaman Elihu saja dan Ayub, Elihu bisa berkata kepada Ayub, Ayub, Tuhan itu ada berbicara. Ya. Tuhan tidak diam. Dia berbicara melalui wahyu umum, ya. Kemudian dia bicara melalui wahyu khusus. Wahyu khusus pada zamannya masih mimpi. Apalagi hari ini, begitu. Di mana wahyu khususnya Tuhan sudah toteleon, sudah apa? Sempurna. Sudah lengkap, begitu. Maka betapa lebihnya lagi kita bisa berkata, Tuhan berbicara. Tuhan berbicara hari ini melalui Alkitab. Melalui firman-Nya. Dan permasalahannya adalah, nah kembali permasalahannya apa? Coba kita lihat lagi Ayub 3:3 tadi. Permasalahannya ada di ayat yang ke-14 tadi itu. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Ya, tadi wahyu umum, wahyu khusus, tapi permasalahannya apa? Tetapi orang tidak apa? Memperhatikannya. Ya. Permasalahannya bukan pada Tuhan tidak berbicara. Permasalahannya ada pada manusia tidak memperhatikannya. Ya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang dikatakan oleh Elihu di sini untuk menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa Tuhan juga berbicara bahkan melalui penderitaan yang kita alami. Nah, ini adalah poin selanjutnya dari Elihu di sini. Bahwa di dalam penderitaan pun Tuhan berbicara. Tuhan memakai penderitaan seringkali untuk berkomunikasi dengan kita. Ya. Dikatakan di sini ayat yang ke-19 ya. Dan penderitaan di sini sengaja dipilih oleh Elihu berkaitan dengan apa yang dialami oleh Ayub, yaitu sakit. Ayub kan sakit ini ya. Tapi ini bisa kita pakai untuk penderitaan apa saja sebenarnya. Di ayat 19, ia ditegur dengan penderitaan di tempat tidurnya dan benturan tulang-tulangnya terus-menerus. Perutnya muak dengan makanan, nafsunya hilang untuk makanan yang lezat, dagingnya susut sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar. Ya. Dan seterusnya. Jadi Tuhan ada menggunakan penderitaan untuk berkomunikasi dengan manusia. Coba kita buka misalnya di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 119. Ada banyak sekali ayat dalam Alkitab di mana mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menggunakan penderitaan untuk tujuan-tujuannya, ya, untuk tujuan-tujuannya. Sehingga mematahkan sebenarnya apa yang dikatakan oleh 3 temannya Ayub, bahwa penderitaan itu hanyalah semata-mata sebagai hukuman terhadap suatu kesalahan. Hukuman terhadap dosa. Sebenarnya tidak juga. Ya. Penderitaan bisa memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah Tuhan mengajar kita sesuatu melalui penderitaan itu, dan sebagainya. Mazmur pasal 119, misalnya kita lihat ayat yang ke-67. Ini Mazmur panjang tentunya, pasal terpanjang dalam Alkitab. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku direndahkan, ya kalau di TB1, kalau saya tidak salah, sebelum aku tertindas, begitu ya. Sebelum aku tertindas atau sebelum aku direndahkan, aku masih tersesat atau aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari penderitaan untuk membuat kita semakin teguh. Tetapi kita bisa buka lagi, ada banyak ya. Kalau kita buka semua nggak akan habis-habisnya. Tapi satu lagi deh, di dalam ini
2 Korintus pasal 12, coba kita lihat. 2 Korintus pasal 12, di sini Paulus menggambarkan dia bergumul dengan suatu penderitaan yang dia gambarkan sebagai suatu duri dalam daging. Duri dalam daging. Misalnya ayatnya yang ke-7 saya bacakan ya. Dari 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, perhatikan ayat 10 yang sangat tidak masuk akal dari segi pemikiran manusia. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Kita bisa berpikir, ini Paulus sudah gila atau apa begitu kan? Siapa yang senang? Senang dan rela, katanya. Ya kalau misalnya Anda bilang, oh kalau saya mengalami kesukaran, nggak apa-apa lah, Tuhan beserta aku. Itu kita masih wajar, maksudnya gini, ketika mengalami kesukaran, kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau dikatakan senang dan rela, itu kan, masa senang dan rela di dalam kesukaran dan kesulitan? Gitu. Apakah apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Tetapi Paulus di sini sudah menyadari bahwa artinya begini. Saya belakangan ini ada berpikir begini juga. Kalau kita yakin bahwa kita ini ada di dalam kehendak Tuhan dan kita ada di dalam posisi yang benar dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan begitu kuat. Lalu ada suatu kesukaran datang pada kita. Sebenarnya ada semacam excitement ya, kita apa bahasa Indonesianya bilang, ada semacam suatu antisipasi gitu bahwa bagaimana Tuhan akan menolong saya gitu ya. Ada semacam suatu wah ini ada kesukaran, tapi saya yakin bahwa saya sedang hubungan dengan Tuhan begitu baik. Dan saya yakin saya dalam rencana Tuhan, dan saya dalam perlindungan Tuhan, sehingga di dalam kesukaran ini, saya tidak sabar untuk melihat apa yang Tuhan akan lakukan untuk menolong saya. Saya tidak sabar untuk melihat babak selanjutnya di dalam intervensi Tuhan dalam hidup saya. Begitu. Ya. Jadi, semacam itu yang saya bisa pahami, Paulus pikirkan begitu loh, bahwa oke, saya malah excited gitu loh di dalam kesukaran-kesukaran ini, karena saya sadar bahwa di dalam segala kesukaran ini ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan gitu. Dan itu menjadi hal yang luar biasa bagi dia. Nah, tentu ini berasumsi bahwa kita ada di dalam suatu hubungan dengan Tuhan ya. Berasumsi bahwa kita ada dalam suatu hubungan dengan Tuhan. Seringkali kita tidak berada dalam hubungan yang semestinya dengan Tuhan. Mungkin kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita masih memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan sering memakai penderitaan juga untuk menjadi suatu wake up call bagi kita. Atau suatu alarm bagi kita. Ya, bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin menarik perhatian kita. Saya pernah membaca seorang teolog berkata, kalau Tuhan kadang-kadang bisik-bisik memanggil kita, maka ketika Tuhan memakai penderitaan, itu bagaikan Tuhan sedang ambil mic, ambil megafon, dan berteriak di telinga kita. Dimana kadang-kadang, ya, justru melalui penderitaanlah satu-satunya cara Tuhan menarik perhatian kita. Ada sesuatu yang urgen. Di mana tanpa penderitaan itu, tanpa kesusahan itu, tanpa kesukaran itu, kita menjalani hidup ini sepertinya fine-fine saja, dan kita tidak ada pernah memalingkan
perhatian kita kepada apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Ya. Tanpa kita mempedulikan pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita yang sangat penting bagi kita, yang katanya adalah sebenarnya untuk menjaga kita dari maut bahkan. Dan maut yang paling parah bukanlah maut yang hanya sekedar masuk ke dalam liang kubur, tapi kematian kedua, begitu. Dan seringkali Tuhan harus memakai semacam penderitaan, semacam kesukaran. Yang tadi itu diibaratkan seperti Tuhan tidak lagi bisik-bisik memanggil kita, tapi Tuhan pakai mic dan pakai megafon untuk berteriak, hey, aku ada pesan untuk kamu. Ada sesuatu yang kamu perlu perhatikan. Ada hal yang penting. Ya mungkin itu masalah keselamatan jiwamu yang selama ini kamu abaikan. Ya mungkin itu masalah hubungan kau dengan aku yang kau abaikan. Ya, dan Tuhan bisa memakai penderitaan seperti itu. Ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Elihu di sini dalam Ayub pasal 33. Dan kalau kita baca dari ayat yang ke-23 dan seterusnya, ini sangat menarik karena Elihu sadar bahwa penderitaan yang paling parah itu adalah akhirnya kalau seseorang sampai mati tentunya. Dan kematian adalah sesuatu yang menakutkan bagi manusia. Tetapi perhatikan di sini ayat 23. Ini menggambarkan Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi ini ada suatu nubuat tentang Tuhan Yesus di dalam kitab Ayub. Sebenarnya kitab Ayub ada banyak nubuat tentang Tuhan Yesus. Jika di sampingnya ada malaikat katanya, satu di antara 1000 sebagai perantara untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh, katanya. Jadi ada malaikat yang bisa menyatakan jalan benar kepada manusia, yang mengasihani manusia karena dia telah mendapatkan tebusan. Ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Nah, mungkin ada berkata, kenapa Yesus Kristus disebut malaikat di sini? Kita perlu sadar bahwa malaikat dalam Alkitab itu artinya sebenarnya hanyalah pembawa berita. Dan Tuhan Yesus adalah pembawa berita. Jadi dalam pengertian itu Tuhan Yesus bisa disebut malaikat, tapi bukan malaikat dalam pengertian makhluk yang diciptakan itu. Karena di dalam Perjanjian Lama, salah satu titel dari Yesus Kristus adalah malaikat Tuhan atau malaikat Jehovah. Itu adalah Theophany atau Christophany sebenarnya. Dan malaikat mengacu pada pembawa berita. Ya, bahkan gembala sidang pun kalau di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut malaikat jemaat. Gitu ya. Jadi ini adalah nubuat tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan datang dan memperoleh tebusan bagi manusia. Dan kemudian melalui tebusan itu manusia tidak perlu mengalami kematian kekal. Ya. Dan dia akan menyampaikan jalan yang benar kepada manusia itu. Gitu. Nah ini adalah hal yang paling penting yang Tuhan ingin supaya manusia memperhatikannya. Oke. Ya kita harus cepat. Saya akan tutup sebentar lagi. Dan tetapi intinya di sini, bagaimana manusia bisa mendapatkan tebusan itu? Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan tebusan itu? Ya, di ayat yang ke-27, ayat 20 dari 26, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia memandang wajahnya dengan sorak-sorai dan Allah memulihkan kebenaran kepada manusia. Tuhan memberikan kebenaran kepadanya. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan membengkokkan yang lurus, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Jadi caranya adalah Tuhan tidak menghitung dosa manusia itu kepada dirinya, tetapi malah memberikan kebenaran kepadanya. Ini adalah gambaran akan Injil ya, dalam bentuk yang sederhana. Kita berdosa, tapi Tuhan tidak timpakan dosa kita kepada kita, tapi Tuhan kasih kita kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Oke, nah itu adalah singkatnya Elihu menjelaskan kepada Ayub tentang Allah. Dan yang terakhir, poinnya pendek saja. Poin keempat, yaitu bahwa Elihu menguatkan Ayub. Elihu menguatkan Ayub. Itu dari ayat 31 sampai 33. Dan di sini kita melihat bedanya antara Elihu dengan tiga temannya Ayub yang tadi itu, Elifaz, Bildad, dan Zofar, di mana Elifaz, Bildad, dan Zofar dalam semua debat mereka dengan Ayub tidak ada memberikan sedikit pun penguatan kepada Ayub. Tetapi sebaliknya, Elihu di sini ayat 32 berkata bahwa
Aku ingin membenarkan engkau. Aku ingin membenarkan engkau. Jadi semua yang Elihu katakan ini adalah untuk dia sebenarnya ingin supaya Ayub benar gitu. Maksudnya Ayub, kalau engkau berkata bahwa engkau tidak ada salah, ya aku ingin percaya itu. Aku ingin percaya itu. Aku ingin membenarkan engkau, begitu kan? Nah, tetapi jangan ngomong yang salah tentang Tuhan. Gitu. Nah, jadi kita melihat di sini, walaupun ada sebagian orang bilang bahwa Elihu ya sama saja dengan 3 temannya Ayub, tapi kita bisa melihat ada perbedaan-perbedaan yang fundamental di antara mereka. Ini ya. Ya, itu adalah pelajaran bagi kita. Ya, intinya Elihu berkata, Tuhan berbicara kok. Ya, Tuhan bukan tidak berbicara, hanya bukan menjadi bawahan kita. Maunya kita Tuhan bicaranya harus cara begini, dengan waktu yang kita miliki. Tidak, bukan dengan cara itu. Tuhan ada bicara dengan cara dia sendiri. Hanya adakah kita memperhatikan atau tidak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, ya, Allah yang bukanlah patung, bukan juga buatan kami, bukan bawahan kami. Melainkan kami adalah ciptaan-Mu, dan kami yang sepatutnya tunduk kepadamu, karena Engkau mau berkomunikasi dengan kami dalam banyak cara, Tuhan. Ya, melalui hati nurani kami, dalam wahyu umum, melalui firman-Mu, ya, termasuk yang malam ini disampaikan, melalui penderitaan, kesukaran yang kami alami, Engkau juga mau memakainya untuk membentuk kami, untuk menyampaikan sesuatu pada kami. Tuhan, Kau kiranya pimpin, ya, supaya ya, kami memahami apa yang Kau ingin sampaikan melalui firman-Mu kepada kami, dan kami dapat meresponnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.